What's up, Mamang? Ketemu lagi dengan Onarman di sini, Mang. Nah, masih di Yogyakarta, masih di studio Onarman ya, Mang ya. Ini aku akan mencoba melukis Aisar Khalid, Mang. Nah, tapi aku nggak tahu ini nanti kita ngambil fotonya yang mana, Mang ya. Ada foto yang waktu di foto di Beyond Combat itu Aisar Khalid vs ini siapa? vs Fadly Faisal. Itu aku ambil foto Fadly Faisal itu dari itu foto yang waktu mau Beyond Combat kemarin. Nah, ini aku ada dua pilihan, Mang. Ada yang waktu foto Aisar Khalid dengan Fadly Faisal yang waktu di foto di Beyond Combat itu mau fight itu, atau foto dengan Fadly Faisal yang lagi pelukan sama ibunya. Aku tadi lihat di story terus aku screenshot. Kira-kira ini bagus soalnya aku lihat itu sambil tersentuh hatiku, Mang. Aku sampai agak berair sedikit lah mataku lihat waktu Aisar Khalid foto sama ibunya sambil megang lukisan gitu, Mang. Kayaknya ini aja dicocok. Jadi Aisar Khalid sama ibunya, tapi nggak tahu, besok kita coba, Mang ya. Jadi ini kanvasnya sama ukuran dengan lukisan Mas Fadly Faisal. Ini ukuran 150 x 150 cm. Jadi aku bikin itu, aku nggak pakai proyektor dipindahin ke sini, Mang ya. Tapi aku pakai grid. Gridnya bukan grid yang garis-garis itu, Mang. Bukan grid yang garis-garis, tapi aku pakai gridnya doodle grid. Jadi kalau doodle grid itu kita akan coret-coret sembarangan. Terus kanvas ini aku foto, aku masukin ke aplikasi baik itu Medibank atau Procreate. Nah, nanti dimasukin, dipasin, terus fotonya ditransparanin, terus kita pindahin ke sini, Mang. Jadi ini mempersingkat waktu, jadi hemat waktu untuk membuat ini. Aku bisa juga, insya Allah bisa bikin yang tanpa grid atau tanpa proyektor dipindahin di tembok, itu bisa. Tapi kan nanti memakan waktu karena aku berkarya bukan berkarya realis ekspresionis wajah seperti ini aja, tapi aku juga berkarya geometrik, aku berkarya doodle, dan aku juga ngedit juga. Nah, jadi banyak, Mang ya. Ini kayak menghemat waktu gitu, Mang. Oke, Mang. Gini, Mang. Nah, kalau doodle-nya tuh gini, Mang. Jadi doodle grid itu ya aku coret-coret sembarang aja kayak gini ya. Ini kan ada tuh nanti di fotonya nanti aku coret aja bebas, atau angka, atau 6, 8, 10 gitu, Mang. Coret sampai selesai apapun itu gitu, Mang. Doodle gridnya, Mang. Udah coret-coret sembarang aja, udah selesai doodle gridnya, Mang. Nah, kalau sudah selesai gitu caranya gitu, Mang. Kalau sudah selesai, jadi kalau Mamang mau memindahin objek itu nggak harus ribet, jadinya nggak memakan waktu. Terus difoto, Mang. Difoto, pokoknya presisinya harus pas, kiri kanannya jangan sampai miring. Difoto kalau udah pas, cekrek. Nah, kalau sudah pas gitu baru dipotong, Mang. Presisi kiri kanan atas bawahnya harus pas itu. Tuh, udah selesai. Nah, ini aku masukin ke Procreate di iPad. Terus ininya ditransparanin, Mang. Ditransparanin, fotonya kita ambil di galeri, terus ditransparanin, terus dipasin gitu. Dipasin misalnya angka 5 ini di matanya, terus misalnya kayak lingkaran-lingkaran ini di bagian mananya, 4 ini di bagian mananya gitu, Mang. Nah, nanti pas di kanvasnya itu nanti disesuaiin aja. Tinggal disesuaiin aja bagian matanya, Mang. Nah, kayak kanvas ini, Mang. Nah, nanti di mana? Misalnya bagian matanya bagian sini, bagian telinganya bagian sini, misalnya gitu. Udah sambil lihat HP nanti kita sketsnya. Jadi itu menghemat waktu, Mang ya. Tapi tetap kayak gini itu kita harus sebenarnya sebelumnya sudah bisa kalau memang betul-betul mau menguasai, ibaratnya mau skill kita mau terasah lah. Jadi kalau kayak gini sangat tidak dianjurkan untuk di awal. Jadi, Mang, kalau di awal memang harus bisa nyeket langsung gambar itu langsung dari apa? Langsung dari objek langsung yang ada, emangnya tidak boleh pakai doodle grid gitu. Jadi ini aku akan sedikit cerita ini, Mang. Cerita apa? Kenapa melukis itu bagiku adalah terapi gitu, Mang ya. Karena emang gimana sih kalau melukis itu terapi? Terapi itu seperti apa sih? Jadi kayak terapi itu kayak obat lah ya. Kayak obat, sesuatu hal obat gitu. Aku basicnya itu orangnya kayak, mungkin orangnya mudah panik kalau misalnya ada hal sesuatu yang mengganggu pikiranku, itu aku mudah panik. Terus hati aku tuh agak susah untuk kayak orang tuh stay cool aja gitu. Stay cool memang di luar, tapi kepikiran itu mudah banget kepikiran, sama aku mudah banget kepikiran hal-hal yang kecil yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan ya, itu terganggu memang. Jadi kalau orang bersikap seperti apa, ada suasana seperti apa, itu tuh kayak di pikiranku tuh seperti sudah A, B, C, D aja, Mang.
udah sampai Z, padahal itu kejadiannya mungkin masih huruf A, tapi pikiranku sudah Z atau sudah menyentuh angka 1000, yang mana pikiran orang nggak seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang orang pikirkan, tapi aku kayak overthinking gitu bang, orang overthinking. Nah untuk mengelola itu kadang gimana ya, mudah kali hati itu sebenarnya nggak bagus seperti itu ya, tapi aku sudah mengolah, aku sudah banyak baca buku macam-macam, aku sudah mencoba praktekkan, aku mencoba praktekkan langsung dengan bergaul dengan banyak orang, tapi tetap itu tuh kayak bibitnya tuh agak susah dibuang. Jadi daripada aku mikir pusing untuk melakukan hal-hal seperti itu, yang mana aku sudah mencoba beberapa kali tapi selalu saja terjadi lagi, akhirnya aku mengembalikan pikiranku itu, rasa sakitku misalnya, rasa marah, rasa benci, atau rasa rindu, atau sesuatu hal yang tidak bisa aku lakukan, tidak bisa aku gapai, sesuatu yang kegagalan, kemarahan, emosi yang tidak stabil, itu aku kembalikan ke karya, ke dilukis. Jadi kayak waktu kepala aku pusing banget, aku tidak bisa ngapa-ngapain, nah itu aku melukis, itu jadi kayak seolah-olah aku tuh membunuh waktu, tapi kayak membunuh waktu itu kayak jahat banget ya. Aku tuh kayak memanfaatkan waktu untuk melarikan pikiranku sejenak itu ke arah yang seperti berkarya. Jadi melukis itu kan diam. Ketika diam itu sambil berkarya membuat sesuatu apa yang ada di kepala itu tersalurkan, Jadi emosi-emosi yang tidak stabil itu tersalurkan di sini, Jadi ketika melukis itu pikiran tuh terbang macam-macam, Kadang kepikiran kita benci seseorang, kepikiran kita rindu seseorang, pikiran kita rindu kampung halaman, kepikiran sesuatu hal yang sebenarnya tidak penting untuk dipikirkan, macam-macam pokoknya. Jadi random banget yang muncul. Kadang tiba-tiba nangis sambil melukis, serius, Dan kadang tiba-tiba aku joget sambil dengar musik, kan aku sambil joget senang. Waktu tiba-tiba itu kepikiran sesuatu yang senang, jadi aku tiba-tiba joget sambil melukis tuh. Terus tiba-tiba lagi sambil melukis aku sadar, kadang flow. Jadi flow itu kayak aku mengalir banget melukis. Kadang lupa makan terus sambil ngeliat tanganku, ya Allah, alhamdulillah aku bisa melukis dan bisa membuat seperti ini, ya Allah. Kadang seperti itu, Jadi itu kayak bener-bener terapi, Karena jadi kenapa melukis itu adalah terapi menurutku, Bagiku terapi. Jadi aku kayaknya melukis itu nggak bakal berhenti. Melukis itu kayak sarana berzikir, sarana bermuhasabah menurutku ya. Dan aku memang agak kurang lihai atau pinter lah untuk menjadi orang yang mudah bergaul gitu. Walaupun temanku juga banyak, tapi kadang aku tuh tidak terlalu intens dalam bergaul, berteman. Kadang aku melihat orang ini kayak mudah kali dia berteman atau membangun sosialnya gitu kan. Aku tuh agak susah, makanya aku kayaknya lebih banyak di studio, Kadang sampai berbulan-bulan itu aku nggak keluar, cuma keluar mungkin makan atau misalnya kan sholat, misalnya kan, atau mandi aja gitu kan, keluar. Sangat jarang, Jadi aku kadang hanya fokus di karya, di lukisan, Jadi memang berkarya tuh bagi aku dan untuk aku itu adalah terapi. Itu adalah sarana berzikir, sarana bermuhasabah, sarana pengingat, dan sarana penenang juga, Itu kalau menurutku dalam berkarya emang ya. Aku juga agak bingung, kadang ada yang bilang coba hatinya tuh ditata lagi. Aku sudah mencoba berbagai macam. Kadang hati itu mudah sekali kenal, baik itu mudah tersakiti atau mudah tersentuh dengan hal-hal kecil, atau itu mudah ya kadang emosi langsung mood swingnya itu memang gimana gitu ya. Katanya memang kalau seorang seniman itu dekat dengan depresi. Makanya ini terapi itu aku harus berkarya setiap hari, itu, Alhamdulillah aku bisa ngelukis. Kalau nggak bisa ngelukis, waduh, kayaknya bingung banget mau ngapain ya. Dekat sekali dengan stres. Jadi aku tuh mudah sekali overthinking, Jadi untuk berlari dari dunia nyata, sekedar berlari sebentar dari dunia nyata, hiruk pikuk itu, aku membuat sesuatu hal. Dan sesuatu hal itu adalah karya lukisan. Dan lukisan itu nanti insya Allah bermanfaat, bisa dikoleksi dan menghasilkan sesuatu untuk berkarya lagi dan untuk menghidupkan kita sendiri. Gitu, Nah, dalam terapi ngelukis ini kenapa? Aku kadang tidak bisa didikte sedikit pun karyaku, Kadang walaupun sedikit, padahal nggak berat tuh, orang cuma ngasih masukan segini. Kadang aku nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Gimana ya ngomongnya tuh? Agak susah. Memang udah karakter lu. Aku suka sesuatu yang semau-mau aku, bebas aku. Ketika aku melukis Fadly Faisal, karena aku senang, aku ngeliat track recordnya orangnya bagus. Terus ya memang exposure juga kita dapat kan, bonusnya exposure. Kalau kita bikin kan belum tentu direspon dengan baik dengan seorang artis atau selebritis, orang tokoh-tokoh terkenal di Indonesia gitu kan, karena belum tentu. Aku cuma karena memang senang, nah makanya aku bikin. Nah, ketika diapresiasi dengan baik itu adalah bonus, Nah, ketika aku melukis wajah tuh, kalau aku memang
nggak tertarik dengan orang tertentu, ya nggak bisa aku bikin Mang, walaupun dia terkenal ataupun gimana pun. Tapi aku harus ada interest tertentu dari hal orang itu, baik itu karyanya, karya apapun, baik itu film ataupun karya musiknya ataupun karya tulisnya ataupun karakternya yang bagus, atau sesuatu hal baik itu nggak bagus atau dia jujur menjadi diri dia sendiri yang aku suka gitu Mang. Jadi itulah, melukis itu adalah terapi Mang, menurutku Mang, yang nggak bisa, aku pun nggak bisa menjabarkan secara apa, karena melukis itu adalah kebahagiaan. Serius Mang, aku lebih baik melukis daripada nongkrong ya. Karena melukis, kadang kalau keluar tuh aku mudah ngantuk, tapi kalau melukis tuh bisa dari pagi sampai sore nggak lupa makan tuh sering banget Mang. Jadi ya aku mendedikasikan diriku, bismillah ini jalanku adalah melukis. Nah oke Mang, besok aku akan mencoba melukis Fadli ya, Aisar Khalid, sahabatnya Fadli Faizal, kan sudah jadi sahabat sekarang. Besok aku akan update lagi Mang ya. Doakan semoga jadinya keren. Oke Mamang, dadah. Assalamualaikum Mang.